aman di dalam-Mu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidup, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semasa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be Kau Tuhan Yesus yang selalu setia. Dan Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berkuasa
Halo teman-teman semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama supaya Tuhan berbicara melalui firman-Nya, memberi kita kekuatan dan terus menuntun kehidupan kita. Bapa di surga, kami bersyukur buat hari ini karena kasih setia-Mu tetap Tuhan dalam kehidupan kami. Dan itulah kekuatan kami yang terus menuntun kami hingga hari ini. Kami ingin mendengarkan firman-Mu dan kami lapar dan haus akan kebenaran-Mu karena firman-Mu itu yang mampu untuk mengubahkan setiap kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, kami buka hati kami siapkan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mungkin kita sudah mendengarkan beberapa info-info update mengenai COVID-19 ini di bangsa kita ataupun di kota kita, bahwa ada rencana di mana kedepannya pemerintah akan menerapkan new normal. New normal artinya kita mulai bisa melakukan aktivitas kita kembali, tapi dengan protokol kesehatan tentunya, dan itu akan jadi sesuatu hal yang baru buat kita. Dan kita akan mulai membiasakan akan hal itu tentu saja sambil menunggu apa yang pemerintah putuskan buat kehidupan kita di bangsa dan di kota kita. Nah, musim akan terus berganti, fase-fase kehidupan kita akan terus berlanjut. Dan ketika nanti ada fase new normal, kita masuk ke next step lagi dari apa yang kita sudah jalani selama ini beberapa bulan ini. Tentu saja kita akan mulai menyesuaikan diri, beradaptasi dengan semua itu. Tapi yang perlu kita ingat adalah dalam setiap fase kehidupan kita, kita perlu terus percaya bahwa kita masih punya Tuhan yang sama. Kita masih punya firman yang sama. Kita masih punya pesan Injil yang sama. Seperti apapun kondisinya, setiap musim kehidupan kita, dalam setiap fase-fasenya, dalam setiap tahapan-tahapan yang kita jalani, tetap kita punya Tuhan yang bersama, yang berkuasa atas panjang sejarah kehidupan manusia dan gerejanya. Dan juga tentu saja kita masih punya Roh Kudus yang sama, kita punya firman yang sama dan pesan Injil yang sama. Maka ketika nanti kita akan beranjak ke fase yang baru, mungkin itu namanya fase new normal seperti yang orang-orang katakan atau sebutan yang biasa disebut, tapi kita tetap harus berpegang kepada firman yang sama, Tuhan yang sama, yang tidak berubah. Kita akan baca dari Wahyu pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Wahyu pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Kita punya Tuhan yang menyatakan dirinya sebagai Alfa dan Omega, dari kekekalan sampai kekekalan. Dia sudah ada sebelum kita ada. Dan dia menyatakan dirinya, dia ada di awal dan yang akan ada di akhir kehidupan kita. Dia yang memulai iman kita dan dia akan menyelesaikannya dalam perjalanan kehidupan kita. Dan tentu saja dia juga Tuhan yang ada di masa ini. Says the Lord who is present sekarang. Dia Tuhan yang ada sekarang ini. Waktu kita mendengarkan firman ini, saat kita beribadah hari ini, dia ada hari ini, who is present and who was. Dia sudah ada sejak mulanya. Dalam kekekalan Tuhan ada di permulaan. In the beginning God. Pada mulanya firman Allah itu sudah ada sebelum kita ada. Jadi dia yang berkuasa atas kehidupan kita. Dia yang berkuasa atas alam semesta, surga dan bumi yang dia ciptakan, kemudian and who is to come. Sebelum kita masuk ke masa depan, our future, di masa depan kita, dia sudah ada di sana. Sebelum kita melewati masa COVID ini, Tuhan sudah ada di sana, mempersiapkan segala sesuatunya buat setiap orang-orang yang mengasihi dia.
Berarti kita percaya akan kehadirannya, pribadinya yang penuh kuasa ini, di Almighty. Kalau di perjanjian lama, di Almighty biasa disebut dengan yang maha kuasa atau Allah El Shaddai. Dia Almighty God, dia Allah yang maha kuasa, dia menguasai sepanjang sejarah kehidupan manusia dan sejarah gerejanya. Dia yang pegang kendali penuh, dia Tuhan yang berkuasa di masa lalu, di masa sekarang, who is, hari ini dia bersama-sama kita. Dia tidak meninggalkan kita. Kita akan melalui masa-masa ini, masa yang sukar ini bersama dengan Tuhan karena dia who was, who is, and who is to come. Dia yang akan datang. Dia Tuhan yang selalu menyatakan dirinya. Maka apapun kondisi kita hari ini, teman-teman yang sedang masih bertahan dengan kondisi ini, mungkin kita merasa jenuh, kita mengalami kebosanan, mungkin kita yang masih sekolah dan sebentar lagi akan masuk ke fase yang baru kembali, yang berkuliah, dan sebagian kita yang bekerja, dia ada bersama kita. Dia sudah ada di masa lalu. Dia ada who is hari ini bersama kita, maka dia juga disebut sebagai Immanuel, Allah yang beserta kita, who is to come. Bahkan sebelum kita masuk untuk hari esok, dia sudah ada di sana. 3 bulan lagi Tuhan ada di sana. Dan Tuhan mengetahui apa yang terjadi, maka kita perlu terus berpegang pada Tuhan yang sama. Itu kekuatan kita, pada Tuhan yang berkuasa, kuasanya sama, dari dulu, sekarang, dan selamanya. Apapun yang kita alami hari ini, berpegang pada Tuhan, berpegang pada firman-Nya. Sesuatu yang berbeda akan kita rasakan, akan kita alami setiap hari karena dia ada hari ini, present. Kehadirannya bisa kita rasakan hari ini, di tengah kebosanan kita, di tengah kejenuhan kita mungkin, di tengah setiap pergumulan kehidupan kita, dia ada. Maka kembali kepada Tuhan, kembali kepada firman-Nya, itu yang menguatkan kita, itu yang menguatkan kehidupan kita. Tuhan adalah pengendali sejarah, dia yang maha kuasa. Maka dia berikan pesan-pesan kepada 7 gereja yang akan nanti kita baca di Wahyu pasal yang kedua. Ada 7 gereja di Asia Kecil. Asia Kecil sekarang ada di daerah Turki. Nah, pesan kepada 7 jemaat ini yang dituliskan di kitab Wahyu bagian awal, ini juga merupakan pesan buat kita karena 7 gereja ini mewakili keadaan kita sebagai gereja. Ingat, gereja bukan gedungnya, tapi semua kita, orang-orangnya, orang percaya, believers. Dan kita adalah orang percaya yang percaya kepada penebusan Kristus. Kita adalah gereja, orang yang dipanggil keluar untuk dikuduskan dan mengikuti apa yang Tuhan mau, mengikuti kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Kita adalah orang percaya, kita adalah gereja. Maka pesan kepada 7 jemaat ini juga menjadi pesan buat kita. Kitab Wahyu dituliskan untuk menuliskan apa yang telah terjadi. Di Wahyu 1 ayat 19 dituliskan, karena itu tuliskanlah, kata Tuhan kepada Yohanes, apa yang telah kau lihat. Telah berarti masa lalu. Baik yang terjadi sekarang. Kitab Wahyu menuliskan hari ini. Di zaman Yohanes juga, di masa lalu sebelum Yohanes juga dituliskan, masa sekarang ini maupun yang akan terjadi sesudah ini, masa yang akan datang. Kitab Wahyu menyingkapkan itu, masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Dan kemudian kepada 7 gereja di Asia Kecil, kita bisa lihat bahwa kepada mereka lah Tuhan memberikan pesan-pesannya. Ada peringatan, ada janji, ajakan untuk bertobat, dan ini mewakili kondisi kehidupan kita sebagai gerejanya. Jemaat-jemaat yang ada ini, karena kita juga adalah gereja, dan 7 gereja itu juga mewakili kita hari ini. Yang pertama adalah gereja di Efesus. Sebelum kita masuk ke sana, tadi kita sudah bahas bahwa Tuhan itu menguasai sejarah kehidupan kita, itu kita harus percaya karena dia Alfa dan Omega. Itu kebenaran yang harus kita pegang teguh, dia Alfa dan Omega, dia sudah ada di masa sekarang dan di masa depan. Maka seharusnya apapun yang terjadi nantinya kondisinya, kita tetap punya Tuhan yang sama, dia menyertai perjalanan gerejanya. Gereja sudah melewati banyak masa sejarah
dalam perkembangannya. Gereja mengalami pasang surut, gereja mengalami ujian yang panjang, mengalami penderitaan, mengalami persekusi, kemudian juga mengalami pemulihan-pemulihan, juga mengalami kejatuhan sampai hari ini kita ada di tengah masa pandemik ini. Tentu Tuhan juga tahu, memperhatikan gerejanya. Dari sorga dia sedang memperhatikan gerejanya, kita sekarang. Pasti kita sedang diperhatikan oleh Tuhan karena kita adalah gereja, ada perhatian khusus. Maka di kitab Wahyu Tuhan secara khusus juga memberikan pesan kepada 7 gereja ini. Hari ini pun Tuhan juga memberikan pesan buat gerejanya di tengah masa kita hari ini. Dia pengendali kehidupan kita, dia Tuhan atas sejarah yang panjang yang telah gereja lewati. Gereja mengalami ujian eksistensi juga hari ini di tengah masa pandemik ini. Dan kita harus tetap berpegang pada Tuhan yang sama. Hari ini kita sekian bulan dipaksa dengan kebiasaan baru, hidup bersih, gak bisa berkumpul dalam jumlah banyak, kita harus jaga jarak dan lain sebagainya. Disinilah kita sedang melewati fase ini bersama dengan Tuhan. Jemaat yang pertama adalah jemaat di Efesus. Wahyu 2, pasal yang kedua, Wahyu 2, ayat yang pertama. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Ada 2 terjemahan penafsiran tentang malaikat jemaat. Ada yang menuliskan bahwa ini adalah malaikat jemaat dari tiap gereja. Kemudian kemungkinan kedua yang lebih memungkinkan adalah malaikat di sini maksudnya adalah pemimpin jemaat di Efesus, kota Efesus. Tuhan sedang memberikan pesan kepada gereja di kota Efesus, di satu wilayah itu. Inilah firman dari dia yang memegang ke-7 bintang itu di tangan kanannya. Dia pegang ke-7 bintang. Nah, apa itu 7 bintang? Di ayat sebelumnya dituliskan bahwa 7 bintang itu adalah pemimpin dari malaikat, dari jemaat itu. Artinya pemimpin dari ke-7 jemaat ini itulah 7 bintang, 7 pemimpin jemaat. Kemudian ke-7 kaki dian itu adalah ke-7 jemaat di Wahyu 1 ayat 20 sudah dituliskan di sana. Nah, dalam setiap surat kepada 7 jemaat ini Tuhan Yesus menyatakan pribadinya. Maka memang Yesus ini adalah center, pusat dari gereja sebagai kepala gereja. Kita ini tubuhnya. Maka dalam melewati masa seperti sekarang kita harus berfokus, berpusat pada Kristus. Itu kekuatan kita. Di tengah semua keterbatasan kita hari ini, kondisi kita hari ini, selalu dituliskan mengenai karakteristik Yesus. Alfa dan Omega, dan kemudian sekarang dituliskan memegang ke-7 bintang di tangan kanannya dan berjalan di antara ke-7 kaki dian itu. Walks in the midst of the church. Dia yang berjalan di tengah-tengah kita. Hari ini sekalipun di masa yang sulit, di masa yang tidak biasa, kita harus percaya ini bahwa ada Yesus yang walk in the midst of the church. Dia sedang berjalan di tengah-tengah kita. Kita sedang tidak sendirian. In the spirit, di hati dan batin kita harus percaya ini bahwa Yesus sebagai kekuatan kehidupan kita dengan firman-Nya dan kehadirannya melalui Roh Kudus dan firman-Nya, dia sedang walks in the midst of the church. Dia sedang menyatakan dirinya justru dalam setiap fase masa kehidupan kita gerejanya. Lalu ayat yang kedua, aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu di sini dituliskan dalam bentuk perfect indikatif. Artinya dia telah mengetahui dan tahu sampai hari ini. Yesus sangat memperhatikan gereja. Aku tahu segala pekerjaanmu. Dari kata oida, I know, aku tahu. Sudah tahu dan tahu sampai hari ini. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang sedang kita kerjakan. Di tengah masa sulit ini, aku tahu. I know your works. Aku tahu pekerjaanmu, aku tahu apa yang sedang kamu lakukan, aku tahu apa yang sedang kamu kerjakan. Baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Jemaat di Efesus adalah tipe gereja yang rajin, pekerjaan pelayanannya baik, suka berjeripayah, tekun, dan mereka punya karunia untuk membedakan roh. Jadi pelayanannya bagus, rajin, punya ketekunan, luar biasa jemaat di Efesus. Mungkin kita masuk seperti gereja ini, gambaran kita.
orang yang suka melayani, rajin pelayanan, punya ketekunan. Dan di ayat yang ketiga, dan kau tetap sabar, mentah dan menderita oleh karena namaku, engkau tidak mengenal lelah. Berarti jemaat di Efesus ini memang jemaat yang memberikan hal-hal yang terbaik dari hidupnya, pelayanannya, pekerjaannya, tidak mengenal lelah, punya ketekunan. Itulah jemaat di Efesus. Ini jemaat yang luar biasa, tapi ada tapinya. Di ayat yang keempat, Tuhan mencela jemaat Efesus. Apa kesalahannya? Namun demikian ayat yang keempat, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ini berarti begini, kita bisa sangat punya performance yang bagus hari ini, performance yang sangat baik hari ini. Tapi kita melakukannya tanpa kasih atau cinta kita mulai hilang. Terjemahan lainnya berkata, but I have against you that you left, kamu meninggalkan your first love. Kasih yang mula-mula, cinta pertama. Kalau kita pernah jatuh cinta, mungkin kita ingat memori, kenangan cinta pertama kita. Saat itulah kita merasakan sesuatu yang bergairah, berbeda, punya rasa yang lain dalam hati dan batin kita terhadap orang yang kita sukai dan yang kita cintai. Jemaat Efesus telah melakukan banyak pekerjaan pelayanan yang luar biasa, ketekunannya bahkan. Tapi yang aneh adalah mereka bisa melakukan semua itu bahkan di luar hasrat cintanya akan Tuhan. Mereka meninggalkan, keluar, that you left your first love. Love di sini adalah agape, kasih Allah. Berarti ini peringatan buat kita teman-teman hari ini. Kalau kita bisa melakukan banyak hal yang baik, performance kehidupan kita, entah itu sekolah, kuliah, pelayanan, di keluarga, pekerjaan kita. Kalau kita mulai masuk dalam rutinitas dan mulai kehilangan akan hadirat Allah, kita bisa tetap melakukan pekerjaannya, tetap bisa melakukan aktivitasnya secara jasmani yang terlihat, tapi di batin kita mulai bisa kehilangan first love kita akan Tuhan. Pekerjaannya tetap bisa berjalan, motif-motif lain mungkin mulai bisa masuk di sana. Yang pasti works without love. Itu yang terjadi dengan jemaat Efesus. Memang ini tidak mudah dan ini peringatan Tuhan buat kita juga di masa yang sekarang ini. Kita bisa tetap produktif, kita rajin, dan di tampak luar kita bisa sangat berhasil, pekerjaan pelayanan kita, sekolah kita. Tapi Tuhan sedang melihat kedalaman hati kita. Maka hari ini buat siapapun kita termasuk saya, kita harus mengingat lagi akan cinta dan kasih yang semula. Artinya kita harus tetap punya waktu teduh bersama dengan Tuhan setiap hari, membangun relasi cinta setiap hari supaya apa yang kita hasilkan, output kita bukan hanya sekedar performance apa yang tampak di luar, walaupun itu baik. Jemaat Efesus sangat luar biasa. Tuhan berkata, aku tahu kok pekerjaanmu, aku tahu, I know your works, aku tahu pelayananmu. Aku tahu kerajinanmu, aku tahu engkau tidak kenal lelah. Wow, ini luar biasa. Jemaat Efesus. Tapi works without first love. Di 1 Yohanes 4 ayat 18 dituliskan bahwa God is love. Allah itu agape. Yang kehilangan di sini adalah you left your first agape. Kasih agapenya hilang. Berarti jemaat Efesus bekerja dengan usahanya sendiri. Bekerja tanpa mengandalkan Tuhan karena udah terlalu biasa nih. Kita udah terlalu jago untuk men-set up kehidupan kita. Sekolah kita udah terbiasa belajar, kita merasa kita pinter, kita merasa kita bisa kuliah kita merasa kita pinter, kita merasa kita bisa. Di pelayanan kita merasa kita bisa, kita udah terlatih. Maka pelan-pelan hal itu justru bisa menggerogoti first love kita sama Tuhan. Maka hari ini di momen kesempatan yang baik, di masa yang seperti ini, kita harus kembali ke first love kita. Dan yang bisa memunculkan itu hanya Roh Kudus, Tuhan sendiri dalam hati kita.
Jemaat yang pertama Efesus. Untuk jemaat yang kedua kita akan lanjutkan yaitu gereja di Smyrna. Dan tuliskanlah ayat yang ke-8. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna karakteristik Yesus lagi. Inilah firman. Selalu sebelum masuk ke peringatan atau teguran tentang gereja-gereja jemaat ini, Yesus menyatakan dirinya dulu. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, Yesus. Diingatkan lagi bahwa pusat hidup kita Yesus. Pegang Yesus dan firman-Nya. Yang telah mati dan hidup kembali, dia Yesus. Ayat 9 dituliskan lagi, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Tuhan tahu semua jeripayah kita. Tuhan sangat mempedulikan gerejanya, maka dia berkata, aku tahu. Namun engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi yang sebenarnya tidak demikian, sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Jadi jemaat di Smyrna adalah jemaat yang mengalami kesusahan-kesusahan, miskin secara ekonomi. Tapi Tuhan berkata engkau kaya. Jemaat yang difitnah dan di tengah-tengah mereka ada jemaat iblis. Sepertinya jemaat, sepertinya saudara, tapi ternyata dipengaruhi oleh iblis kehidupannya. Ayat 10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ini jenis jemaat atau gereja atau orang percaya yang mengalami penderitaan-penderitaan. Memang Tuhan mengizinkan ini penderitaan-penderitaan buat orang percaya, mungkin buat kita hari ini di rumah. Karena terlalu lama di rumah kita ngalamin persekusi juga ya dalam hal jiwa, mungkin mental, tekanan oleh saudara kita, kakak adik kita, oleh orang tua kita. Bisa jadi mungkin di tempat kerja kita, di kampus kita, di sekolah kita mengalami derita ini. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Ini keywordnya buat jemaat Smyrna. Engkau setia sampai mati. Ini jenis gereja martir memang. Ada memang orang-orang yang ditentukan Tuhan untuk mati martir secara fisik. Tapi buat sebagian besar kita jadi martir secara jiwa. Martir. Orang yang merelakan nyawanya. Nyawa secara fisik, yang kedua nyawa dalam arti jiwa itu adalah keinginan. Artinya kita mesti belajar memotong keinginan jiwa kita. Kalau kita mau jadi martir jiwa. Seperti jemaat di Smyrna. Kuncinya adalah kalau kamu masuk dalam penderitaan, setialah sampai akhir. Itu aja keywordnya. Maka di dalam masa-masa sukar, entah teman-teman mengalami problem-problem, struggle, kesulitan, kesusahan, kita mungkin mewakili gereja Smyrna ya gambarannya. Pesan Tuhan cuma satu, setia sampai akhir. Itu aja, nggak ada yang lain. Keywordnya jemaat Smyrna, engkau harus setia sampai mati. Bisa ada yang fisik, mungkin sebagian besar kita mati jiwanya, ego, keinginan kita. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Itu rewardnya. Buat orang-orang yang menderita hari ini secara jiwa, mental, batin. Kamu akan terima mahkota kehidupan. Ayat 11, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh, katakan spirit, apa yang dikatakan Roh Kudus. He who has an ear, let him hear what the Spirit says. Present. Di tengah masa sukar seperti ini, Roh Kudus itu bisa bicara. Maka dengarlah what the Spirit says. Present. Sekarang nih kita bisa dengar Roh itu bicara. Maka kita harus terus sering mendengarkan. Kata kuncinya kan hearing. Dengerin apa? Firman. Janji Tuhan, firman Tuhan. Karena dari situ the Spirit says to the churches, kepada gerejanya. Siapa gereja kita? Orang percaya. Di masa-masa ini kita sangat perlu kekuatan utama kita firman. Karena di dalamnya itu ada rahasia, warisan, kekayaan jasmani rohani warisan rohani yang begitu
luar biasa. Dengarkan, listen what the Spirit says. Hari ini saya percaya, hari-hari ini Tuhan sedang pengen bicara buat kalian semua, buat kita semua. Karena sekian bulan ini kan kita dipaksa untuk tidak bisa mengandalkan orang lain, gak bisa mengandalkan pendeta, gak bisa mengandalkan siapapun. Karena kita gak ketemu misalnya, atau kita terbatas jarak, kita semua kembali pribadi dengan Tuhan. Nah, listen what the Spirit says. Kapan aja. Maka kita perlu sediakan waktu nih, waktu teduh kita. Terutama yang sedang mengalami penderitaan seperti jemaat Smyrna. Pesannya cuma satu, setia. Gimana kita bisa setia? Kalau nggak deket sama Tuhan, kekuatannya dari mana dong? Kalau nggak dari firman nggak bisa. Kalau nggak dari Tuhan sendiri nggak bisa. Maka listen to the Spirit says, present tense. Now, sekarang. Roh Kudus lagi ngomong, says something. Mungkin dalam batin kita, dalam hati kita, melalui firman, melalui khotbah mungkin, atau melalui musik rohani mungkin, atau melalui buku, atau siapapun mereka, orang-orang di sekeliling kita. What the Spirit says, kita harus dengarkan, itu yang jadi kekuatan, dan Tuhan akan menuntun kehidupan kita. Itu jemaat di Smyrna. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Jenis jemaat yang ketiga, Pergamus. Ayat 12, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Karakteristik Yesus lagi. Dia punya pedang yang tajam dan bermata dua. Apa itu pedang yang tajam bermata dua? Firman. Firman itu pedang yang tajam bermata dua. Inilah firmannya Yesus yang tajam. Bisa memisahkan antara roh dan jiwa kita. Kembali ke firman, dengerin firman, terus diulang terus, listening. Itu akan membangun imanmu, membuat the Spirit says to you, bisa berkata kepadamu. Ayat 13, aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Tahta iblis ini kemungkinan besar adalah kiasan, ada beberapa opsi. Di sana ada tahta dewa Zeus di Pergamus. Ada dewa penyembahan Asklepios, simbolnya ular. Ada juga konsilia, organisasi lokal untuk menyembah kaisar. Nah, kemungkinan yang terdekat adalah konsilia. Jadi tahta iblis itu konsilia. Apa itu konsilia? Organisasi lokal. Mereka punya, rakyatnya punya kebiasaan nyembah kaisar. Kemungkinan besar adalah yang ini. Itulah yang disebut tahta iblis. Dan kau berpegang kepada namaku, kau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Jadi jemaat Pergamus itu diizinkan Tuhan ada di tengah-tengah pusat tahta iblis. Artinya banyak kejahatan di sana, banyak dosa di sana, kehidupan semakin gelap. Dan kita juga sedang melewati ini kan, masa-masa yang gelap dalam sejarah dunia. Sekeliling kita dosa di mana-mana, di mana iblis berpusat di sana. Dan Tuhan berkata, engkau berpegang kepada namaku. Kita harus berpegang pada namanya dan tidak menyangkal iman. Ingat, bertahan dalam imannya. Ayat 14, tapi aku mempunyai keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Jadi jemaat Pergamus ini adalah tipe jemaat di tengah banyak dosa di sana. Mereka ada di tengah-tengah kehidupan orang berdosa. Bahkan disebutkan ada tahta iblis di sana. Dan mereka juga tersesat oleh pengajaran-pengajaran yang salah. Di sana dituliskan pengajaran Bileam dan ajaran Nikolaus. Punya kemiripan antara ajaran Bileam, Isabel, dan Nikolaus. Mereka merujuk kepada pemujaan berhala dan perzinahan rohani. Penyembahan berhala, perzinahan rohani. Lalu konteks buat kita apa yang masih muda ini? Kita bisa terjerat oleh pengajaran dunia ini, di mana kita bisa mengutamakan hal yang lain, kesenangan kita, hobi kita, kehidupan kita lebih dari Tuhan. Misalnya kita lebih mengutamakan games misalnya. Kita punya banyak sekali waktu untuk bermain game, bukan hal yang salah. Tapi ketika berlebihan, itu artinya kita menempatkan game jadi berhala. Nilai value-nya di atas Tuhan.
Kita udah lupa ibadah, kita nggak dengerin firman lagi, kita nggak baca Alkitab lagi, kita nggak berkomunitas lagi. Maka game itu jadi sesuatu berhala, artinya value-nya kita letakkan di atas yang lain. Walaupun kita berkata enggak, tapi itu terlihat, tersirat dari cara kita hidup. Contoh yang paling sederhana adalah berapa jam kita bermain misalnya. Walaupun itu tidak bisa jadi satu-satunya patokan, tapi salah satu indikator. Kita jadi lupa yang lain, jadi lupa Alkitab, jadi lupa ibadah gitu. Akhirnya jadi malas. Nah itu artinya kita menempatkan games tadi, ataupun hal yang lain nih, sosial media dan hal yang lainnya yang membuat spirit kita padam, gak bisa dengar suara roh tadi, Roh Kudus yang sedang pengen bicara buat kita semua. Kita lupa saat teduh, itu artinya value-nya. Nah itu sudah dipengaruhi ajaran dunia. Karena mungkin teman-teman kita semua suka gitu. Sekali lagi gak ada yang salah loh ya, kita main game, semua kita boleh. Main game, menikmati kehidupan, boleh aja. Tapi harus secara proporsional. Tahu prioritas, tahu waktunya. Ketika lebih maka apapun itu bisa jadi berhala kita. Harusnya Tuhan yang utama dan yang pertama. Nah ajaran-ajaran ini yang berbahaya. Maka Tuhan mengingatkan di ayat 16, sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian aku akan segera datang, aku akan memerangi mereka dengan pedang. 17 ditulis lagi, siapa bertelinga adalah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh. What the Spirit says. Hari ini saya percaya bahwa di masa-masa begini Tuhan malah banyak bicara kehidupan kita. Dia pengen sekali bicara. Maka kita perlu menyiapkan hati, memberikan waktu, memberikan fokus kita juga kepada Tuhan. Supaya terus dikuatkan melalui perkataan Roh Kudus dan firman. Itu jemaat di Pergamus. Satu lagi yang akan kita bahas hari ini, mungkin tidak akan selesai sampai 7, yaitu jemaat di Tiatira. Ayat 18, Wahyu 2, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api. Api menguduskan, menghanguskan kita, menguji, memurnikan. Itulah api, kakinya bagaikan tembaga. Tembaga itu simbol atau lambang dari penghakiman. Dari penghakiman Allah. Tapi di samping penghakiman juga ada penebusan Allah. Nah melalui penebusan Kristus itulah iman kita taruh di sana. Hari ini sebetulnya kita akan ada perjamuan. Nah perjamuan ini untuk mengingat pengorbanan Kristus. Dia yang punya dikatakan tadi kakinya bagaikan tembaga. Dia siap menghakimi. Tapi jangan lupa Tuhan tidak hanya menghakimi tapi juga memberikan solusi bagi orang-orang yang akan dihakimi. Kalau mereka mau memilih Allah dan kebenarannya melalui penebusan Yesus Kristus. Itulah roti dan anggur. Kita mengalami persekutuan kembali dengan Allah melalui penebusan Kristus. Maka iman kita, harapan kita taruh ke sana. Kalau kita merasa sulit keluar dari kebiasaan-kebiasaan buruk kita merasa sebenarnya aku mau, tapi kenapa ya nggak bisa ya? Selalu masuk ke situ lagi, selalu masuk ke dosa yang sama lagi. Nah kita perlu punya iman akan penebusan Kristus, roti dan anggur yang kita diajarkan oleh Alkitab bahwa terus melakukannya sampai mengingat sampai nanti Tuhan datang, mengingat kematian Tuhan sampai Yesus datang lagi. Jadi iman kita, pikiran hati kita perlu kita arahkan terus kepada roti dan anggur ini yang artinya tubuh dan darah Kristus. Pengorbanannya 2000 tahun yang lalu. Di sanalah kekuatan kita karena dikatakan bahwa Yesus sudah menebus kita, menebus dosa kita, sakit penyakit kita, kutuk kita ditanggung di sana. Yesus selesaikan semuanya. Yang percaya kepada berita, maka listening itu selalu diulang-ulang. Dengerin. Kalau dengerin, buka hati, iman muncul. Nah iman muncul, Roh Kudus bekerja, firman masuk, itu kekuatan. Itu aja kekuatan kita sebetulnya. Melalui penebusan Kristus. Belajar sabat, makan firman. Nanti akhirnya akan keluar yang namanya fruit of the spirit, buah. Baru di sana nanti kita akan ngerti, sekarang aku bisa ya. Bisanya kita itu bukan karena pekerjaan manusia kita, bukan work of the flesh, bukan pekerjaan daging manusia kita, tapi fruit yang keluar. Dari mana bisa fruit? Persekutuan. Roti dan anggur ini melambangkan persekutuan kita dengan Tuhan, dengan Roh Kudus.
Nah, maka kita gereja harus kembali ke sana. Di masa seperti ini, masa yang terbaik buat teman-teman semua untuk mengingat Tuhan, ngalami Tuhan, praktek imanmu, praktek baca firman, ngelakuin firman, dan kau ngalami sendiri kebaikan-kebaikan Tuhan. Jemaat Tiatira, aku tahu segala pekerjaanmu, diulangi lagi, I know your works, kasihmu, imanmu, ini lebih hebat dari Efesus kayaknya ini ya, karena I know your works with love. Kalau Efesus tadi works without love, kalau ini kasihnya ditulis. Kasih iman, weh mantap. Kasih iman masih ada. Pekerjaan pelayanannya bagus, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak dari yang pertama. Ayat 20, tapi aku mencela engkau, hampir mirip dengan jemaat di sebelumnya tadi yang di Pergamus. Ini isunya isu teaching, pengajaran. Penyesatan itu tipis ya. Tadi pengajarannya Biliam dan Nikolaus. Nah yang di sini pengajarannya Isabel. Wahyu 2 ayat 20. Karena engkau membiarkan wanita Isabel, spirit of Isabel, tapi waktu itu karena di Tiatira sendiri berarti ada pemimpin jemaat atau nabiah Isabel ini yang dibiarkan ngajar dan menyesatkan. Nah buat konteks kita hari ini, spirit of Isabel ini tetap bisa bekerja loh hari-hari ini. Bahkan sampai hari ini spiritnya masih bisa mempengaruhi kita. Apa itu spirit of Isabel? Menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina lagi. Konteks kita hari ini apa sih? Tadi udah dikasih contoh soal kesenangan kita misalnya main game. Itu kalau kita itu jadi berhala, sebetulnya kita udah berzina secara rohani. Spirit kita udah berzina. Karena kita udah taruh hati di sana. Kalau yang lain sebagian di uang misalnya. Memberhalakan uang, apa-apa uang diukur sama uang. Nah ini spiritnya itu udah berzina sama mamon. Kan kita udah miliknya Yesus nih. Mempelai, kita mempelainya, gereja mempelai Yesus. Tapi kalau kita punya sesuatu yang lain, kita sedang berzina in the spirit. Spirit ya, berzina in the spirit. Karena kita sedang selingkuh dari Tuhan gitu kira-kira. Kita mau sama Yesus, mau diselamatin, mau disembuhin gitu. Mau terima kekekalan, tapi di tengah-tengah perjalanan kita punya kekasih yang lain gitu, kita punya kesenangan yang lain. Nah inilah spirit of Isabel itu dalam konteks aplikasi kita ya buat kita anak-anak muda ini. Banyak lagi perkara seks, lalu apalagi kesenangan-kesenangan kita. Nah itu perzinahan rohani kita. Kita punya kesenangan yang lain. Kira-kira kita seperti lagi selingkuh sama kekasih kita yaitu Yesus. Kita punya mainan lain gitu. Nah itu yang diperingatkan buat kita hari ini. Maka ayat 21, aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tapi ia tidak mau bertobat. Ayat 22, lihatlah aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Literally orang sakit nih. Teman-teman kalau kita di bagian lain dituliskan kalau kita berbuat dosa percabulan atau perzinahan, kita berdosa terhadap tubuh kita sendiri. Nah bahkan sampai secara literal orang-orang yang terus-menerus dalam perzinahan, percabulan secara fisik ya bisa dilempar ke ranjang orang sakit. Bukan karena Tuhan jahat, karena Tuhan mengasihi kita. Kenapa? Supaya bertobat. Itu aja. Supaya kita bertobat. Maka sebelum terlambat, kita harus kembali lagi ke kasih-Nya Tuhan. Dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Kesukaran besar. Hati-hati ini. Akan masuk kita ke sana. Kalau kita nggak mau kembali, nggak mau dengerin what the Spirit says. Nikmati. Tuhan akan memampukan kita kalau kita mau kok. Dengerin aja, listening, dengerin firman itu kasih makan roh kita. Nah di situ kita dimampukan. Sampai tadi fruitnya, buahnya nanti kekudusan, kasih, sukacita itu bisa keluar bukan karena kemampuan kita ingat. Tapi karena persekutuan kita dengan Allah ada Roh Kudus, fruit of the Spirit. Dan barang siapa menang ayat 26 dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Selalu ada janji. Saya tutup dengan ini, selalu ada janji. Saya ingatin teman-teman semua, kalau kita sekarang masih jatuh bangun dalam dosa, masih banyak pergumulan, bosan kita di rumah, kita ngalami kejenuhan, kita jadi banyak masalah dengan orang tua kita, di keluarga kita, masalah ekonomi lah, masalah relasi lah, masalah dengan pacar kita misalnya, banyak bergumul dengan dosa seks. Semua ini Tuhan masih kesempatan, gerejanya masih dikasih kesempatan untuk kembali. Dan kembalinya pun bukan dengan usaha kita, dikasih solusi melalui penebusan Kristus. Dan kita akan makan roti dan anggur, teman-teman bisa menyiapkan di rumah roti yang kalian punya dan mungkin anggur yang kalian siapkan.
Kita mau lakukan ini seperti yang firman Tuhan katakan untuk mengingat kematian Tuhan. Karena kekuatan kita cuma di sini, tubuh dan darah Yesus. Kita lakukan dengan iman, dengan pewahyuan yang benar, akan kuasa dari perjamuan kudus. Ketika kita makan roti ini, maka ini akan jadi tubuh Tuhan yang jadi satu dengan kita. Ketika kita minum anggur ini, ketika kita minum masuk, maka itu jadi satu tubuh kita dengan darah Yesus. Tubuh dan darah Yesus itu berkuasa menyembuhkan, memberi kekuatan, karena tubuh dan darah ini berbicara mengenai fellowship kita dengan pribadi Allah sendiri. Persekutuan kita dengan Allah. Mari kita angkat roti kita. Kami bersyukur atas penebusanmu di atas kayu salib. Tubuhmu terpecah bagi kami, dan hari ini kami lakukan dengan iman kami, dengan pewahyuan dari firman-Mu bahwa ketika kami makan roti dan anggur ini, kami akan jadi satu dengan tubuh dan darah-Mu, memberi kami kekuatan, kebebasan, kelepasan, kesembuhan, karena kami menjadi satu dengan tubuh dan darah-Mu sendiri. Bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita angkat anggur kita. Bukankah Yesus telah menebus kita dengan darahnya yang mahal, yang tidak bernoda, yang tidak bercela. Ini akan jadi kekuatan kita selama melewati masa-masa yang sukar ini, karena kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, menerima tubuh dan darah-Mu, roti dan anggur ini, biar kami mengalami persekutuan dengan Allah, yang dengan kasih yang besar masih menerima kami sebagai anak-anak-Mu. Kami mau menaruh harapan dan iman kami hanya kepadamu, kepada penebusan-Mu di atas kayu salib. Dan hari ini siapapun kami yang mendengarkan hari ini, kami mendapatkan kekuatan yang baru, anugerah dari Tuhan, kemurahan dari Allah Bapa, melalui kasih dari Tuhan Yesus Kristus kepada kehidupan kami yang sudah menebus kami dan memampukan kami untuk hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan, karena Engkau yang menolong kami, Roh Kudus yang memimpin kehidupan kami sampai nanti Engkau datang kali yang kedua menjemput kami semua. Engkau berkati kami dengan berkat yang terbaik, damai sejahtera, sukacita dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.